Jadi baik, sahabat Pewaris Budaya, kita sudah mendengar substansi yang Ibu Foni mau perjuangkan untuk bertarung di kontestasi Pilkada 2024 ini. Ya, kalau masih ada waktu saya omongkan. Ya, kita lanjut. Pusat pelayanan tadi baru jasa. Ya, masih ada lagi jasa pengolahan produk-produk asli, ya produk-produk artinya sumber daya alam kita itu jadi punya nilai tambah. Ya, kalau kita bergerak dari sisi itu saja, disitulah kita punya celah untuk dapatkan PAD. Contoh, ya, kita undang investor masuk untuk pengolahan ikan. Ya, apa yang harus kita intervensi sebagai pemerintah? Ya, kita harus pastikan bahwa suplai ikan, ya, di sisi nelayan itu yang penting kami ini ada kepastian harga. Di sisi investasi yang kita undang investor-investor pengolahan ikan, mereka tuh paling penting kami ada kepastian suplai, ya. Maka jasa yang diberikan itu adalah itu tadi. Bagaimana kemudian kita, ya, membuat kita punya nelayan itu punya satu ekosistem rantai pasok, ya, yang dari hulunya mulai dari rantai dinginnya, ya, itu sudah memberikan benefit buat mereka. Ini orang mungkin anggap karena mereka tidak menekuni itu, kami yang menekuni itu sangat menguntungkan buat nelayan. Gimana? Ketika rantai dinginnya dipenuhi, esnya cukup, dia kalau jual ikan ke pabrik, itu kualitas ikannya tinggi, pabrik berani beli mahal, ya, dia dapat untung. Nah, di sini pabrik dapat ikan kualitas, ya, dia olah, dia jual keluar, ya, karena ikannya kualitas semua, dia masuk pasar dengan harga terbaik, ya. Ketika dia punya harga jual ke sana, itu kan terang benderang, ya, dalam dokumen ekspor. Itu apa yang kita dapat? Satu, ya, karena kita memberikan jasa pelayanan, pemerintah memberikan, dia dapat retribusi. Yang kedua, ketika dia ekspor ada nilai tambah, ya, dari produk mentah kepada produk pengolahan, produk hasil olahan, maka itu dapat pajak ekspor. Itu menambah pendapatan asli daerah kita. Jadi kita tidak saja memikirkan PAD kita hanya dari belanja operasional yang normal, yang biasa pemerintah itu lakukan selama ini. Tapi harus ada upaya-upaya inovatif, ya, untuk menambah PAD. Karena masalah kita hari ini adalah itu. Kaitannya dari fiskal kita yang terganggu itu karena memang kita tidak punya cukup uang, ya, karena harusnya kita bisa dapat itu kalau kita punya PAD yang tinggi. Itu karena hal lain yang saya buat adalah, ya kan, ini kalau cerita saya karena saya sudah buat, jadi saya pasti banyak cerita, ya itu bagaimana kami itu kemudian mendapat kepercayaan dari Astra International untuk menjalankan dia punya corporate social responsibility. Tugas kami adalah satu, ya, membuat setiap desa punya produk unggulan. Ya, dari produk unggulan itu masyarakat desanya punya extra income. Jadi meningkatkan pendapatan asli desa, ya, pendapatan masyarakat juga. Lalu yang kedua, bagaimana kami harus memfasilitasi mentoring di desa itu harus muncul satu lokal leader. Itu tugas kami, ya, itu tugas saya, ya. Dan saya sudah buat, ya, pada saat saya pertama kali ditugaskan di Manggarai Barat, ya, kami punya 3 desa binaan, desa di pesisir itu mengembangkan budidaya kepiting bakau, lalu desa di pegunungan itu mengembangkan pengolahan mente, lalu kemudian pengolahan budidaya vanili, ya. Dari 2 tempat itu, ya, selain vanili yang dari desa Loha di Kecamatan Pacar Kabupaten Manggarai Barat itu menjadi vanili unggulan untuk ekspor, tapi disitulah lokal leader yang saat ini menjadi anggota DPRD terpilih Kabupaten Manggarai Barat. Ya. Jadi politik dengan berkarya itu terbukti. Ya, ada senang tuh, ya. Mama ini bawa anak-anaknya, ayo coba tunjukkan kita ke depannya itu tidak lagi money politik. Ya, kita politik dengan berkarya. Masyarakat itu yang kemudian memberikan penghargaan kepada kita, tanpa uang aja mereka mau, ya kan? Ya, karena kita udah berbuat. Jadi itulah gunanya punya jam terbang, sehingga kita, ya,
tidak jadi politisi itu yang cuma jago omong, ya. Tapi yang paling penting itu adalah politik dan berkarya. Ya. Baik Ibu, mungkin sahabat Florespedia penasaran nih, Ibu telah mendaftarkan diri di berbagai partai politik sebagai calon wakil bupati Sika untuk periode tahun 2024 ini, pilkada tahun 2024 ini. Mengapa Ibu tidak memilih untuk mendaftarkan diri menjadi calon bupati Sika dalam kontestasi pilkada tahun 2024 ini? Apa pertimbangan Ibu? Jadi banyak juga yang memberikan akses kepada saya, kalau sekali maju tuh maju aja jadi bupati. Gitu kan? Nah, saya ini sebenarnya ingin memberikan teladan ya kepada perempuan-perempuan. Kita ini saja masuk berpolitik itu harus ada namanya affirmative action. Kita pakai tindakan afirmasi, tindakan khusus sementara baru kita ini dapat hak 30%. Ya, sekarang kalau untuk pilkada, ya, Sika ini kan baru pertama kali, ya, perempuan maju, ya. Saya ingin menjadi perempuan pengayom, ya, yang mendampingi laki-laki, ya, memberikan kepada mereka kenyamanan, memberikan kepada mereka nilai tambah, gitu ya. Dan saya ini membuka jalan sebenarnya, ya, karena di belakang saya banyak sekali adik-adik saya perempuan-perempuan hebat yang sebenarnya mereka juga pingin loh terlibat ya di dalam kepemimpinan di Sika, ya. Tetapi ya kita ini sama-sama sama-sama terbuka saja ya. Dalam proses politik, ya. Itu dalam partai politik itu perempuan itu masih super. Dan kita tidak boleh berkecil hati untuk itu, ya. Pelan-pelan kita kemudian belajar dealing dengan laki-laki, ya. Yang menurut saya paling bijaksana adalah pertama kita mungkin menjadi wakil, ya, di mana di sana kita kemudian bisa menjadi penyeimbang terhadap laki-laki, gitu ya. Kalau yang namanya 01, ya, dia di depan, dia itu adalah penentu, ya. Nah, kalau 02 itu penyeimbang. Jadi saya ingin menjadi perempuan penyeimbang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, membuka jalan untuk semua perempuan yang punya kemampuan sebenarnya, punya keinginan sebenarnya, tetapi mereka selalu merasa dan punya persepsi bahwa dunia politik itu dunia laki-laki, karena jabatan bupati dan wakil bupati jabatan politik, ya, itu milik laki-laki selama ini. Yang ketiga, ya, saya ingin menyampaikan pada semua laki-laki, kami ini mama-mamanya, ya, kami ini sudah beri kesempatan banyak sekali pada laki-laki. Kabupaten Sika ini berdiri dari tahun 58 sampai hari ini, ya. Lalu bagaimana ini laki-laki ini mengurus negara hari ini, mengurus Sika saat ini, ya kan? Ya, saya tidak boleh menyalahkan. Ya, kalau saya menyalahkan, itu saya pecundang. Lebih baik saya terlibat, ya, saya ambil bagian. Saya jadi pejuang sama dengan laki-laki. Menjadi eksekutif tidak mudah, mungkin jauh lebih mudah menjadi legislatif. Menjadi eksekutif sangat tidak mudah, ya. Jadi lebih baik kita masuk di badan itu, ya. Orang bilang langkah 1000 ditentukan oleh langkah pertama, mulailah dengan langkah pertama. Mungkin langkah pertama Poni Francis, mungkin bisa aja terhenti, tidak sampai di pencalonan. Tapi saya sudah buka jalan bahwa ini loh prosesnya, gitu ya. Puji Tuhan kalau sampai terus, ya. Kemudian dari survei baik, partai memutuskan, ya udah kita masuk, kita bertarung lagi, ya. Dari itu kira-kira bagaimana sih kepercayaan publik terhadap perempuan, ya. Karena jangan lupa, sebenarnya pemilih perempuan itu pemilih paling terbanyak di Kabupaten Sika ini, ya. Tidak kampanye aja, itu lebihnya perempuan sebagai pemilih itu udah 13.000. Tidak kampanye aja, katakanlah semua perempuan saya yang gue pilih itu sudah bawa 13.000 sendiri, begitu toh? Ya. Nah, tapi artinya bahwa selama ini penentu kemenangan laki-laki di Sika itu perempuan. Ya. Cuma kita kan belum pernah ikut kontestasi secara langsung, terlibat secara langsung, ya. Makanya sekarang ketika adik-adik saya, teman-teman perempuan, teman-teman laki-laki yang percaya bahwa saya cukup tangguh,
berani dan berani, maka saya memberanikan diri untuk ayo ikut bertarung, berkontestasi, bertarung ya dengan semua prosesnya. Ya. Jadi Ibu menjadi salah satu perempuan yang bisa dibilang pertama di Kabupaten Sika yang berani bertarung dalam kontestasi pilkada tahun ini. Kalau sampai dengan proses terakhir tidak ada perempuan lain, berarti saya perempuan pertama dan perempuan satu-satunya di pilkada kali ini. Apa peluang Ibu? Ibu berani mendaftarkan diri menjadi salah satu perempuan di berbagai politik dan ini. Peluang yang Ibu lihat apa? Saya sebenarnya bukan melihat dari peluang, tapi saya lebih melihat daripada tanggung jawab. Ya, bahwa perempuan itu bukan setengah warga negara. Perempuan itu juga warga negara. Kita KTP-nya nggak setengah loh, KTP-nya full loh, warga negara Indonesia. Ya. Jadi perempuan itu juga warga negara. Kalau warga negara berarti dijamin oleh negara punya hak dan kewajiban yang sama. Ya, dalam segala proses pembangunan, proses penyelenggaraan negara, ya, hanya perempuan mau atau tidak, berani atau tidak, ya kan? Nah, bukan berarti laki-laki juga tidak memberikan kesempatan, tetapi kita ini sebelum maju, kadang-kadang sudah merasa bahwa gila dunia politik dunia laki-laki, dan memang kami rasakan, ya dalam prosesnya, kita bertarung, ya dengan kasak-kusuk laki-laki, ya dengan manuver-manuver laki-laki, kau perempuan tidak usah saja, ya kan? Karena mungkin menunjukkan kekhawatiran mereka bahwa sebagai pembeda kita bisa saja jadi penentu kemenangan, ya. Tetapi bukan itu saya. Yang paling utama adalah karena tanggung jawab untuk memberikan pemahaman dan pengalaman politik kepada semua perempuan bahwa ayo perempuan kita itu setara loh, ya kita itu setara loh dengan laki-laki, ya kita juga harus menjadi pelaku-pelaku politik yang setara dengan laki-laki. Kita tidak bisa minta, ya. Kita tidak bisa terus-menerus minta, tolong kasih kami akses, tolong kasih kami kesempatan, tidak bisa minta. Ya, kita harus memberanikan diri untuk terlibat, ya, sehingga masyarakat melihat, oh, ada perempuan yang berani, perempuan juga bisa. Jadi Ibu bagaimana Ibu melihat tingkat partisipasi pemilih perempuan yang tadi Ibu sudah sebutkan, pemilih perempuan itu pemilih terbanyak, kurang lebih 128.000 pemilih. Jadi Ibu melihat peluang itu, apakah sesama figur perempuan mereka bisa memilih Ibu untuk melanjutkan diusung menjadi mencalonkan diri menjadi bakal calon wakil bupati Sika pilkada Sika tahun ini. Iya. Ya adik saya kan jalan sosialisasi, ya pileg terus pilkada ini sudah jalan, ya itu rata-rata perempuan itu dia bilang ih gila ada Ibu Foni, aduh ada perempuan ya kita pilih perempuan saja. Jadi perempuan sesama perempuan itu kaget. Ya? Kaget dan mereka surprise dan exciting. Bahwa aduh, nah baru bukan karena saya perempuan saja, tapi kan mereka tahu saya punya rekam jejak. Saya buat apa? Ya, saya kan juga bersama terlibat dengan mereka ketika saya turun di pileg. Mereka tuh selalu bilang, terutama ibu-ibu kader, Ibu Foni, kami ini kader, ya. Tapi kami ini bagian terdepan dari komunitas yang melakukan pelayanan terhadap hak-hak dasar, yaitu pelayanan dasar kesehatan dan yang lain-lain, ya. Tapi kami ini menjadi tenaga kerja sukarela yang tidak pernah ada dalam nomenklatur pemerintah apapun. Jadi itu bisikan-bisikan dari perempuan. Jadi yang bisa saya buat itu, ya ini saya cerita dulu adik tentang bagaimana saya juga berbuat untuk kaum perempuan terutama ibu kader. Ya, kami tahu bahwa daerah ini tidak punya dana, ya, maka saya juga deal dengan BUMN untuk dengan kapasitas pribadi. Ya, belum difasilitasi oleh negara, belum sebagai anggota DPR atau siapapun, ya, karena kami dipercaya, kami dapatkan CSR dari salah satu BUMN untuk melakukan pengentasan stunting di kelurahan Kabor, ya, artinya bahwa banyak sekali laki-laki yang bilang, oh kami maju politik begini, ya, tapi hal-hal kecil apa yang bisa membuktikan dirinya kepada kami perempuan bahwa kamu itu bisa loh, ya, peka loh terhadap masalah-masalah yang ada dan tahu eksekusinya. Nah, karena kita ada di level eksekutif nanti, itu wajib tahu eksekusinya. Ya, jadi mungkin warna lain dari kami perempuan adalah kami ini bukan karena sekedar perempuan, tapi perempuan yang peka dengan masalah yang ada di Sika dan kami punya
solusi yang inovatif, ya, mengatasi masalah itu, ya. Karena perempuan ini kan selalu inovasi tuh, punya uang, ya toh, cuma ada 300.000, harus kasih makan keluarga selama 1 bulan tuh, suami tidak mau tahu, itu harus cukup dan sampai akhir bulan semua bisa makan, kan begitu. Nah, kita perempuan itu sebenarnya secara politik itu kita menang banyak, ya, karena kita berpolitik dari dalam rumah saja dengan suami, meyakinkan suami itu sudah berpolitik, ya. Meyakinkan suami bahwa saya punya anak ini mintanya ini dan dia harus dikasih, karena anak kalau minta ke papa nggak dikasih, itu sebenarnya sudah mulai politik dalam rumah, ya. Jadi bukan politik yang hebat-hebat, tapi perempuan banyak belajar loh berpolitik itu. Jadi sehingga kita punya kemampuan eksekusi yang untuk hal-hal kecil itu dengan sangat detail sebenarnya. Nah, itulah kenapa saya ingin menjadi penyeimbang, ya, untuk laki-laki. Saya ini perempuan biasa, tidak hebat-hebat amat, ya, tapi karena kita punya kepekaan dan kemudian berusaha bagaimana ada jalan solusi yang inovatif untuk masalah-masalah yang ada di sini. Itu ada. Jadi berbicara soal perempuan lagi nih, menarik ya Bu, karena kita sesama perempuan, jika nantinya diusung oleh partai politik nih Ibu, strategi apa yang Ibu lakukan untuk menggait dukungan atau suara-suara yang tadi Ibu bilang bisikan figur-figur perempuan dari luar untuk Kabupaten Sika ini? Ya, pertama perempuan itu begitu melihat saya maju, ya, mereka sangat senang. Bahkan ada yang bilang, Ibu kenapa nggak bupati saja? Nah, saya sudah terangkan tadi tuh, nah, kita harus belajar menjadi penyeimbang, ya, kita harus belajar jadi penyeimbang, ya kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisikan-bisikan lain dari perempuan tadi, itu tadi Ibu, bukan cuma perempuan, ini dari perempuan, Ibu, kita ini sudah berikan kesempatan pada laki-laki itu sudah banyak, ya. Bagaimana dengan kehadiran perempuan? Mungkin Sika punya warna baru, ya toh, itu dari sisi itu. Tapi laki-laki jangan salah, laki-laki juga banyak loh, ya, banyak loh yang exciting sekali bahwa ada perempuan yang maju, ya. Artinya kalau saya tidak lihat dari sisi excitingnya, tapi saya lihat dari sisi bagaimana kemudian kami perempuan punya satu memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemilih. Mereka tuh sepertinya dalam tanda petik itu mereka lebih percaya kepada perempuan, ya. Mudah-mudahan itu menjadi tren, ya, menjadi tren di Sika, ya. Saya terima kasih sekali kalau para laki-laki itu memberikan kepercayaan dan mempunyai rasa percaya yang tinggi bahwa perempuan itu juga mampu, ya. Itu luar biasa, itu kemajuan yang luar biasa yang saya lihat di Sika, dan tidak buat saya besar kepala, ya, karena itu tadi saya mau jadi perempuan penyeimbang, ya, bahwa laki-laki juga sudah buat banyak di Sika, karena selama ini mungkin perempuan tidak berani saja, ya, tidak berani mengorbankan waktu, tidak berani mengorbankan banyak hal untuk bisa setara dengan laki-laki, ya. Maka saya bilang, ya, untuk semua laki-laki di Sika jangan tinggalkan kami, ya. Kami ini saat ini posisi saya jadi satu-satunya perempuan yang bertarung, itu tidak mudah, ya. Di level partai, dalam partai saja itu belum tentu, ya, belum tentu jalan kami mulus, ya. Tetapi apapun itu, ya, saya sudah berani melangkah, ya, saya sudah berani melangkah, dan mudah-mudahan dapat kepercayaan yang lebih dari masyarakat Sika, ya. Satu yang paling kami bawa adalah naluri keibuan kami, ya. Ada tahu toh bahwa kita perempuan ini, ya, kita punya naluri sebagai wanita itu selalu memberi tanpa mengharap itu kembali, ya. Jadi itu bukan omongan, tetapi itu adalah napas hidupnya perempuan. Jadi Ibu mencoba untuk memberikan nafas baru bagi Sika ke depannya. Jadi sahabat Followers Media, kita sudah berbincang kurang lebih beberapa menit, ya, bersama Ibu Poni. Pertanyaan yang menarik Ibu, mungkin Ibu sudah mendaftar nih di berbagai partai politik. Nah, apakah Ibu sudah
mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah di Kabupaten Sika. Apakah Ibu yakin bahwa sudah ada dukungan penuh dari partai Ibu sendiri? Ya, nomor 1 bukan 3 tapi 4. Oh, Ya, sudah. ya, buat saya bangga bahwa Partai Nasdem itu punya kader berani ya ikut kontestasi pilkada. Partai Nasdem itu umurnya baru 11 tahun loh. Ya. Meskipun yang ada itu mereka baru menjadi orang di Partai Nasdem untuk keperluan kontestasi maupun untuk pileg. Ya. Saya sudah dari pertama Partai Nasdem berdiri itu saya melekat dengan nafasnya Nasdem. Ya, kalau orang bilang itu adalah kader organik, kader yang lahir dari rahim Nasdem itu ya kami ini. Ya, kebetulan saya perempuan. Ya, saya bangga bahwa Partai Nasdem di Sika itu mampu mengirim 4 orang. Ya, kami biarkan saja mekanisme itu berjalan. Ya, karena ini mekanisme politik. Ya, di dalamnya masih ada lagi survei dan sebagainya. Ya, saya itu seorang ibu yang kalau saya mau berambisi saya di 01. Ya, saya pertama kali maju itu motivasi saya utama itu adalah memberikan inspirasi untuk perempuan. Yang kedua itu saya membawa harga diri partai. Ya, bahwa kami punya partai ini berhasil loh dalam kaderisasi. Ya, yang membuat kader-kader partai itu mungkin paling banyak hari ini. Ya, yang mencalonkan diri. Saya tidak merasa terganggu, tidak merasa tersaingi, tidak merasa galau, tidak sama sekali. Ya, karena dari tahun ke tahun kan semua juga tahu laki-laki semua, tiba-tiba ada perempuan. Ya, buat saya saya memberikan warna baru dalam kontestasi pilkada ini. Ya, semuanya kembali pada mekanisme partai. Dalam survei ternyata kepercayaan besar diberikan pada perempuan dan baik, ya silakan partai memilih. Ya, silakan partai memilih. Partai punya kriteria sendiri, kadernya seperti apa juga saya tahu kriteria partai. Nah, tetapi sebagai kader partai yang baik itu kita mengikuti semua mekanisme ya dan berpolitik dengan gembira ria. Jadi sahabat Waris Media, kita sudah berbincang kurang lebih beberapa menit bersama Ibu Poni terkait gagasan, sepak terjang, komitmen dan juga mengapa Ibu Poni berani bertarung di kontestasi pilkada Sika tahun 2024 ini. Dan ini pertanyaan terakhir ya Ibu. Ini pertanyaan menarik untuk pertanyaan menarik pada Ibu. Nantinya perempuan Sika juga bisa mendengarkan apa pesan yang Ibu Poni sampaikan kepada perempuan Sika yang ada di Kabupaten Sika sendiri ataupun di luar Sika, agar mereka itu bisa berani dan maju untuk bertarung di kontestasi pilkada atau bertarung di dalam dunia politik. Itu pesan kepada perempuan Sika. Ya. Jadi untuk semua perempuan Sika, kaum saya perempuan Sika, baik itu anak-anak milenial ya, perempuan muda milenial, perempuan muda Gen Z yang kali ini mungkin baru pertama kali memilih, juga untuk ibu-ibu muda, untuk ibu kader ya, untuk para perempuan pekerja dimanapun berada, terus para perempuan eksekutif ya di dinas-dinas ya, para ibu guru, para ibu-ibu kepala desa ya, pokoknya singkatnya semua perempuan Sika ya. Hari ini ada 1, 2 Toru Sika ya yang baru mau maju ya untuk ikut kontestasi pilkada atas dasar tanggung jawab ya kepada anak-anak generasi masa depan Sika. Bagaimana sih Sika ini mau dibawa menjadi tempat yang baik ya untuk generasi-generasi muda kita ya, hidup aman sejahtera di kampungnya sendiri ya. Saya mau sampaikan bahwa orang-orang mengatakan bahwa kita itu perempuan itu adalah pemilih mayoritas, tapi kita tuh samar-samar karena selama ini kita punya peran, kita punya partisipasi itu nggak pernah kelihatan.
ya kelihatan di bilik suara, menentukan siapa pemenangnya, dan pemenangnya kebanyakan laki-laki. Tapi setelah itu, ya, apa kemudian manfaatnya buat kita perempuan? Itu ya, perempuan-perempuan kita sama-sama saling refleksi diri. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, semua sesama kaumku, kaum perempuan, ya, saya ingin memberikan inspirasi kepada perempuan-perempuan hebat. Ya, di belakang saya tuh banyak adik-adik muda yang hebat-hebat juga. Ya, sekarang Kak Foni ini maju duluan. Kak Foni buka jalan. Ya, selanjutnya kalian ikut. Ya, begitu kamu tahu bahwa perempuan ternyata bisa, ya, artinya kamu tuh semua bisa. Ya, jadi political will, ya, bagaimana membangun kemauan politik untuk ikut bertanggung jawab dalam pembangunan Sika. Kak Foni buka duluan. Adik-adik semua yang saya tahu hebat-hebat di belakang, saya bagian dari mereka. Ayo, Kak Foni duluan, ya. Kalian, Kak Foni minta dukungannya, ya. Minta dukungannya, dan buat laki-laki semua, ya. Kalau kalian itu pada saat saya turun, kamu mengatakan bahwa Sika ini krisis kepercayaan. Mudah-mudahan dengan hadirnya kami perempuan mengembalikan kepercayaan kepada kepemimpinan di Sika. Ketika kami ini perempuan itu dipilih dan diberi kesempatan di dalam politik, ya, maka orang bilang lunas sudah hutang peradaban. Kenapa begitu? Dari rahim kami perempuan lahirlah peradaban budaya, peradaban politik, ya toh? Nah, itu semua lahir dari rahim kita perempuan. Ya, ketika kami dipilih menduduki posisi-posisi publik, ya, di eksekutif, ya, terutama menjadi pimpinan di Sika, maka lunas sudah hutang peradaban terhadap kami perempuan. Ya, itu yang mau saya sampaikan. Jadi adik-adik muda terutama, ya, pemilih milenial, ini ibumu sedang berjuang untuk membawa Sika menjadi tempat yang lebih baik untuk masa depan kalian. Dan untuk semua kaum ibu, doakan saya, dukung saya, itu yang pasti, ya. Kalau bisa perempuan pilih perempuan, ya. Kapan lagi bisa pilih perempuan, ya kan? Dan mudah-mudahan hadirnya kami perempuan menjadi penentu kemenangan dalam Pilkada Sika ini, ya. Untuk semua peserta kontestasi, ayo kita berkontestasi secara riang gembira. Kalau hadirnya kami perempuan, politik itu harus yang gembira, ya. Politik itu tidak harus otot-ototan, ya, tidak harus gontok-gontokan, sindir-sindiran, maki-makian, tidak perlu. Lebih baik kita adu gagasan, ya. Lebih baik kita punya solusi-solusi yang inovatif daripada kita saling menyalahkan, ya toh, kita saling menghujat, gitu kan, sehingga lahir banyak pemikiran-pemikiran baru dan jadi jadi perilaku baru, ya, dalam kontestasi yang menjadi contoh dan teladan buat generasi muda kita, ya, karena keteladanan itu juga penting, ya. Politik tanpa keteladanan itu juga nilainya kosong, ya. Jadi kita bisa beri nilai yang lebih baik terhadap kontestasi pilkada ini, ya. Jadi adik Sonya, ya, saya tuh bangga betul bahwa adik-adik di Sika sudah mulai buat podcast ini, ya. Mudah-mudahan dari podcast ini lahir banyak kebajikan baru dari calon pemimpin kita, ya. Dari hati yang dalam, ya, kami seorang ibu ini, ya, ibarat kata saya ini orang biasa, ya, yang bukan luar biasa dan hebat sekali, ya. Saya punya talenta sedikit. Seluruh talenta yang sedikit ini saya berikan untuk Sika, ya. Dalam konteks kami perempuan, kalau kami punya air susu sedikit, seluruh air susu itu kami berikan untuk bayi kami, ya, supaya dia hidup lebih baik, ya. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rakyat Sika, ya, yang memberikan apresiasi positif terhadap hadirnya kami perempuan dalam kontestasi ini, ya. Mudah-mudahan leluhur Niantana, ya, semesta dan juga semua pendahulu-pendahulu kita mendukung perjuangan kami dari perempuan ini
menjadi salah satu pemimpin baru di Sika. Ya, itu saja. Ya, selamat malam. Ya, ingat bahwa kami perempuan punya satu tanggung jawab untuk selalu memberi tanpa mengharapkan itu kembali. Dan itu adalah teladan ibu yang harus kami pegang dalam seluruh urat napas perjuangan kami. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Poni sudah memberikan pesan singkat kepada saya, perempuan Sika, dan juga perempuan Sika di luar sana. Terima kasih banyak Ibu yang sudah memberikan waktu untuk bisa bergabung, berbincang-bincang bersama kami dalam studio podcast kali ini. Nah, sahabat Florespedia, demikian sudah perbincangan kita pada hari ini bersama Ibu Foni, salah satu tokoh perempuan hebat sekaligus bakal calon wakil Bupati Sika dalam Pilkada Sika tahun 2024 ini. Semoga bermanfaat. Mari menjadi pemilih yang cerdas untuk Kabupaten Sika yang lebih baik.